Setelah Persib Bandung mendapatkan rumor yang tidak begitu mengenakan kemarin, karena disebutkan bahwa Federico Barba akan pulang ke Italia, ada rumor lain yang saat ini sedang menyebar di sosial media yang membuat bobotoh dan juga para pendukung dari Persib Bandung ini senyum-senyum karena dikabarkan bahwa ada dua pemain dari timnas Indonesia yaitu Joey Pelopessy dan juga Martin Pas yang dikabarkan sudah sepakat bergabung ke Persib Bandung di putaran kedua. Meskipun memang jendela transfer dari, Super League baru akan dibuka pada tanggal 10 Januari 2025. Namun informasi yang beredar bahwa mengatakan kedua pemain sudah sepakat akan membela Maung Bandung dan juga sekarang sudah menyepakati kontrak, tinggal tanda tangan, medical check up dan juga nanti akan diumumkan pada bulan Januari. Tapi ini masih sebatas rumor dan gua tadi sempat mencoba untuk mengkonfirmasi kepada salah satu narasumber di dalam manajemen dari Persib Bandung dan dikatakan bahwa, eee, s per hari ini baru bisa dikonfirmasi bahwa hal tersebut hanya sebatas rumor belaka. Tapi kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari, petinggi dari Persib yaitu Kang Aditya Herawan pada doorstop ketika Persib Bandung setelah memastikan lolos ke 16 besar, dirinya mengatakan bahwa memang akan ada penambahan pemain. Sehingga ini yang membuat akhirnya rumor dari pemain baru Persib Bandung ini kembali mencuat dan juga saat itu disebutkan secara spesifik bahwa, Persib sendiri sangat puas dengan penampilan, keberhasilan mendatangkan para pemain naturalisasi atau diaspora dan hasilnya kita tahu Mark Klok dan Tom Hai ini mendapatkan banyak pujian di setengah musim awal membela Persib Bandung. Dan yang menarik adalah ketika doorstop tersebut, Kang Adit juga sempat menyebutkan 2 nama yang spesifik. Saat itu dirinya mengatakan atau menyebutkan nama Joey Pelopessy dan juga sempat menyebutkan nama Martin Pas meskipun dengan nada yang bercanda. Sehingga ini yang membuat akhirnya pemicu awal kenapa akhirnya Martin Pas dikaitkan bergabung ke Persib Bandung. Nah, gue mau membedah keuntungan masing-masing pihak kalau misalkan transfer ini betul terjadi. Kalau dari Persib Bandung sendiri memang sangat dibutuhkan kedua pemain di posisi tengah dan juga posisi kiper. Gue kemarin sempat, tapping podcast dengan, Bung Binder di channel Liputan Home Sport dan Bung Binder mengatakan bahwa memang kalau ada penambahan pemain, 2 pemain di posisi tengah dan juga kiper ini menjadi pemain yang harus didatangkan oleh Persib Bandung di putaran kedua. Karena kalau kita lihat memang kedalaman ini tidak begitu baik atau sedikit pas-pasan di lini tengah Persib Bandung. Kita tahu pada, musim kali ini ada nama-nama seperti Lucho, Klok, ada nama lagi Tom Hai dan juga ada seorang Adam Alis. Sementara kita tahu pelapisnya ini ada seorang, Robby Darwis dan juga Nasril. Meskipun Robby kita tahu oleh Bojan Hodak sering dimainkan sebagai bek kanan bersama dengan Kakang Rudianto. Sehingga ketika kemarin ada para pemain yang cedera seperti Adam cedera, lalu ketika Lucho mendapatkan akumulasi kartu, ini yang membuat akhirnya Persib agak keteteran di tengah, bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir harus menarik seorang, Burguinho yang biasa bermain di flank untuk bisa, bermain sebagai gelandang serang. Karena kita tahu juga di akhir, menjelang pembukaan transfer dari musim dingin ini, Persib Bandung sendiri sudah memastikan akan melepas seorang William Marcelino yang sudah tidak bisa masuk dalam skema yang dijalankan oleh Bojan Hodak di Persib Bandung. Sementara kalau misalkan ini betulan terjadi, Joy tentunya akan menjadi gelandang nomor 6 yang sangat, akan menambah nilai kekuatan dari Persib Bandung di lini tengah karena kita tahu bagaimana mereka ataupun Joy dengan seorang Tom Hai bermain sangat baik di timnas Indonesia. Perannya ini sangat membagi, eee, seorang Tom Hai yang akan mengatur tempo di lini tengah timnas biasanya dilindungi oleh seorang Joy yang lebih banyak bergerak untuk bisa menjadi pemotong serangan pertama, menjadi orang pertama yang melakukan transisi dan juga menjaga, eee, pressing yang dilakukan oleh lawan kepada seorang Tom Hai yang biasanya, akan memainkan bola dari lini tengah. Sehingga ini akan menjadi, pemain dengan kekuatan baru untuk Persib Bandung di putaran kedua. Sementara itu kalau misalnya kita ngomong seorang kiper, Martin Pas, meskipun kita tahu seorang Teja Pakualam begitu luar biasa penampilannya pada musim kali ini, dan sehingga ia berhasil mencadangkan seorang Adam Fisbeck, kiper asing yang seharusnya menjadi kiper utama dari Persib Bandung, tapi kita tahu,
dan juga sering gue katakan bahwa Teja memiliki kekurangan dalam bola-bola atas dan juga cara dia build up. Terlihat ketika melawan Malut kemarin, ketika gol Ciro terjadi, itu diawali oleh blunder dari seorang Teja yang operannya ini sangat lemah dan juga berhasil dicuri oleh pemain Malut. Dan bola-bola atas Teja pun karena mungkin tinggi badannya tidak begitu tinggi membuat akhirnya tidak firm, tidak yakin, meskipun kita tahu Teja sangat baik dalam hal positioning, dalam hal refleks, dia memiliki kekuatan itu. Tapi kalau kita lihat, Martin Paes memang untuk saat ini menjadi salah satu kiper terbaik di Indonesia. Bahkan levelnya ini setara dengan Emil Audero yang sekarang bermain di Serie A bersama dengan Cremonese. Martin Paes kita tahu memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, refleksnya sangat baik, pembacaan bola ketika one on one penalti sangat baik, bahkan kekuatan yang dimiliki oleh seorang Martin Paes ini bisa melakukan build up dari lini pertahanan dari Persib Bandung, sehingga ini akan menjadi kekuatan untuk Persib Bandung. Dengan kalau dua pemain ini akan masuk, maka ini akan membuat ada total 6 pemain timnas yang berada di tubuh Maung Bandung pada putaran kedua. Kita tahu sekarang sudah ada 4 pemain, yaitu seorang Mark Beckham Putra, ada seorang Tom Hai dan juga Eliano Reinders. Dan kalau misalkan ditambah Martin Paes dan juga seorang Joy, maka akan ada 6 pemain dari Persib Bandung yang akan membela timnas Indonesia. Kita lihat Tom Hai dan juga Eliano di setengah musim ini bermain begitu luar biasa. Tom Hai menjadi pemain yang menyajikan permainan yang berbeda dengan timnas, karena di Persib Bandung dia bermain lebih ofensif, lebih sebagai gelandang serang, melakukan banyak sekali tusukan dengan skill individu, tembakan dari luar kotak penaltinya begitu mengancam, meskipun sampai dengan saat ini baru mencetak 1 gol. Ini berbeda dengan Tom Hai di tim nasional yang bermain sebagai deep lying playmaker ataupun berada di tengah dari poros permainan dari timnas Indonesia. Begitupun Eliano Reinders yang memang tidak sering dimainkan di timnas Indonesia, dan juga dalam beberapa kesempatan Kluivert sering memainkan Eliano sebagai flank kanan atau flank kiri. Tapi di Persib Bandung bermain begitu konsisten sebagai back kiri, menggantikan seorang Rezaldi, menggantikan seorang Dewangga yang harusnya diplot di sana, tapi Eliano begitu luar biasa secara ofensif, secara defensif, bahkan kemarin dimainkan sebagai gelandang bertahan, dirinya juga bisa memberikan nilai berbeda untuk tim dari Persib Bandung. Dengan bergabungnya dua pemain ini, maka tentu Persib akan menjadi skuad termahal di Super League, karena saat ini pemain termahal sudah dipegang oleh seorang Tom Hai dengan nilai 17 miliar. Kalau misalnya nanti Martin Paes betul bergabung, maka akan nilainya ini akan bertambah, karena Martin Paes sendiri memiliki market value sebesar 26 miliar karena usianya masih muda, 27 tahun untuk seorang kiper. Sementara untuk Joy yang usianya sudah 32 tahun, ini memiliki market value 4 miliar. Dan dengan bergabungnya kedua tim ini, tentu ini akan menguntungkan untuk Persib Bandung tentunya. Dan ini menunjukkan bagaimana manajemen sangat serius dalam menyongsong 16 besar Super League yang akan dimainkan pada bulan Februari 2026. Dan kita lihat kualitas pemain-pemain asing yang dibeli oleh manajemen di musim kali ini yang membuat akhirnya Persib Bandung bisa bersaing sebagai juara grup di ACL2, di mana ini pencapaian yang sangat luar biasa, dan ini membuktikan bahwa pemain asing ini memberikan kontribusi yang begitu baik untuk hasil dari Persib Bandung di kancah Asia. Pertanyaannya adalah untuk para pemain sendiri apakah ini menguntungkan? Untuk Joy tentu sudah tidak banyak pilihan dengan usia 32 tahun. Tentu dengan bermain di tanah nenek moyangnya di Indonesia akan menjadi pengalaman yang berbeda, dan gue yakin atau gue tebak mungkin secara kontrak Joy akan mendapatkan yang lebih dibandingkan dengan Eropa, meskipun Super League ini bukan kompetisi top dunia, tapi kita tahu banyak pemain yang dibayar mahal bermain di Indonesia. Selain itu di luar lapangan juga dirinya bisa mendapatkan iklan-iklan sponsor yang tentu akan menambah keuntungan untuk para pemain. Sementara untuk Paes, kalau gue lihat memang secara karir masih bisa bersaing di MLS, di Amerika Serikat, bahkan mungkin juga bisa
bersaing di Eropa, tapi mungkin pengalaman yang berpengalamannya itu bermain di Super League akan menjadi pengalaman yang berbeda untuk seorang Martin Paes, karena kita tahu bagaimana euforia para supporter yang begitu baik di sini, dan juga tentu pengalamannya bermain kompetisi Asia akan menjadi pengalaman yang berbeda untuk seorang Martin Paes. Tidak hanya di Asia saja, berarti kalau misalkan 2 pemain ini gabung, tapi Persib Bandung juga akan lebih diperhitungkan untuk bisa bersaing di Super League dengan kedalaman skuad yang tambah lebih baik. Karena saat ini saja Persib Bandung sudah berada di posisi kedua, selisih 2 poin kalau nggak salah dari Borneo FC di puncak klasemen, dan masih ada putaran kedua. Kita tahu putaran kedua membutuhkan fisik, mental, dan juga kedalaman skuad yang siap untuk bisa mengarungi liga kita yang sangat luas cakupannya, eee, perjalanan jarak jauh, jadwal yang padat, apalagi harus bermain di kompetisi Asia dan juga di Indonesia. Kalau kalian gimana pendapatnya soal transfer rumor dari Martin Paes dan juga Joey Pelupesi? Apakah tepat untuk mereka bergabung ke Persib Bandung saat ini? Coba tulis di kolom komentar.